Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Untuk saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Sedang yang beraktivitas dan bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah, amin. Tidak intinya kita sekarang membahas PSSI. Semakin serius meningkatkan level prestasi timnas Indonesia di kancah dunia. Bersama Erick Thohir, skuad Garuda juga semakin gacor mendapat pemain-pemain naturalisasi berkualitas. Sejumlah bintang keturunan grade A itu berbondong-bondong ingin membela Indonesia. Jadi setelah dipimpin oleh pemilik Inter Milan ini ya, yang juga mempunyai andil luar biasa, membuat Garuda terbang tinggi ya. Timnas Indonesia dinilai semakin dekat menggapai mimpi Piala Dunia. Nah, bagaimanakah kerja Sintayong dan PSSI mengangkat prestasi skuad Garuda yang semakin serius di bawah komando Pak Erick Thohir. Jadi PSSI mulai mengalami perubahan besar sejak dipimpin oleh Menteri BUMN Pak Erick Thohir yang berambisi mengangkat prestasi timnas Indonesia dengan visi bertajuk Garuda Mendunia. Nah, ini visinya ya. Erick Thohir itu langsung mengundang negara-negara top, nggak tanggung-tanggung. Argentina selaku juara dunia berhasil didatangkan untuk dicoba melawan skuad Garuda. Keberhasilan mengundang tim Tenggo langsung mendapat pujian dari Sigit Nugroho selaku pengamat. Kesediaan Argentina untuk menghadapi Indonesia tidak lepas dari peran Pak Erick Thohir yang merupakan keseriusan dari Pak Erick itu untuk mengangkat moral dan mental punggawa timnas, kata Sigit. Selain itu, bersama Pak Erick Thohir, PSSI mempunyai koneksinya semakin erat dengan FIFA. Sampai-sampai PSSI atau timnas itu dirumorkan anak emasnya FIFA. Jadi pemilik Inter Milan ini bahkan sering melakukan pertemuan dengan Gianni Infantino selaku presiden FIFA. Berkat kedekatannya bahkan bersedia memberikan dana hibah sebesar 85 miliar. Padahal induk Federasi Sepak Bola Dunia ini kan jarang memberikan anggaran sebesar itu pada negara lain. Nggak berhenti dari situ, PSSI kembali menggait sponsor dari Bank Mandiri. Berkat kesepakatan ini, skuad Garuda mendapat kucuran dana sekitar 85 miliar dari BI, 80 miliar dari FIFA dan 10 miliar itu dari Bank Mandiri. Nah, ini kan memang gebrakan Erick Thohir yang luar biasa. Erick Thohir juga semakin disorot positif setelah diam-diam membawa Michael dan Eliano Ringer. Dua pemain keturunan Grit ini tiba-tiba sudah berjabat tangan dengan Ketua PSSI ya, dan sudah di DPR, udah rampung, semua udah clear, tinggal sumpahnya. Nah, sumpahnya itu tanggal 30 mendatang ya, kurang 3 hari lagi ya. Jadi tanggal 30 itu adalah hari bersejarah bergabungnya Michael dan Eliano jadi warga negara Indonesia dan langsung didaftarkan untuk bisa membela Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Nah, pendaftarannya itu terakhir tanggal 3.
Nah, jarak antara tanggal 3 itu lumayan panjang karena setelah disumpah harus ada alih federasi dari KNPB Belanda untuk ke Indonesia. Tapi itu semua sudah diyakinkan oleh Arya Sinulinga sebagai SO PSSI. Karena apa? Karena kemarin ya itu Pak Erick Thohir sudah ketemu Sekjen KNPB di Jakarta, membicarakan kerjasama, termasuk itu kerjasama sepak bola putri. Nah, jadi waktu dekat ke depan ini itu tim Indonesia sepak bola putri itu kan diundang ke Belanda. Tapi ini dalam tahap pembahasan karena akan dibahas secara keseluruhan baik dari U16, 17, 20, 23 senior itu akan uji tanding bersama-sama. Nah, kesepakatan itu bukan sekedar cuman uji tanding, tapi sudah meluas, akan terjadi pembentukan atau sekolah-sekolah atau SSB yang mana di Grand Design bahwa Indonesia akan punya SSB di daerah masing-masing dari tingkat bawah. Nah, ini kan luar biasa ya. Jadi untuk timnas sendiri itu sudah ada pelatihan yang tingkat nasional dan tingkat nasional, yaitu DKN dengan bantuan FIFA 85 miliar itu sudah jadi untuk pusat center trainingnya untuk senior, untuk pelatnas. Tapi untuk di daerah itu sudah dibuat blueprintnya dan tinggal menjalankan. Jadi Pak Erick Thohir itu memang kerja luar biasa. Dan perlu diketahui pembahasan kan sudah sampai tingkat sepak bola putri, yang mana tim putri Indonesia itu sudah mendatangkan pelatih nggak tanggung-tanggung ya, itu pelatih kelas dunia itu untuk putri, yaitu dari Jepang ya. Jadi itu sudah didatangkan untuk melatih atau mendidik putri-putri Indonesia supaya di kancah internasional bisa berbicara banyak ya. Dan sebentar lagi juga ada Liga Putri Sepak Bola Indonesia. Oke, saya pikir itu informasi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Merdeka.